taala ingkang niku dawuh andalan, mungkin bisa dikatakan dawuh andalan ketika bulan Ramadan itu datang. Ketika bulan Ramadan datang, dua ayat di atas tadi menjadi ayat yang sering didengar ketika berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang mana pada ayat pertama dingendikaken bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam hal ini seruan ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian yaitu ibadah puasa. Diwajibkan atas kalian melakukan ibadah puasa. Dan dalam hal ini kenapa seruan itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman? Karena dalam satu keterangan di dalam ilmu fikih itu menyebutkan syarat wajib melakukan ibadah puasa yaitu adalah salah satunya bagi orang yang muslim. Jadi dalam hal ini ketika ada orang katakan bukan seorang yang muslim, dia tidak wajib melakukan ibadah puasa ketika bulan Ramadan datang. Jadi mungkin yang kemarin beberapa viral itu para orang-orang non muslim itu berburu takjil bahkan ketika jam 2 atau jam 3. Bahkan ada kemarin sempat melihat ada yang sampai pakai hijab juga atau pakai kerudung supaya bisa ikut berburu takjil. Nah, pada dasarnya memang orang-orang yang selain orang Islam di situ tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa karena tidak memenuhi berkaitan dengan syarat wajib melakukan ibadah puasa. Dan bagaimana mungkin ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, kemudian haji, zakat, hal itu juga tidak diwajibkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam. Makanya dalam hal ini seruan dari ayat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Berarti katakan orang yang tidak beriman di situ tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, pada ayat selanjutnya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu sebenarnya sudah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Dalam hal ini adalah umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad, sebenarnya puasa itu sudah ada pensyariatannya dan bahkan ada kewajiban melakukan ibadah puasa tadi. Yang mana sama sebenarnya ada di satu riwayat menyebutkan puasa itu juga dilakukan di bulan Ramadan. Tapi orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu tidak kuat untuk melakukan ibadah puasa. Dalam hal ini alasan mereka karena biasanya bulan puasa itu datang ketika cuaca pas lagi panas-panasnya. Artinya cuaca sangat panas atau ketika cuaca pada saat datang musim dingin, sangat dingin yang pada akhirnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada dasarnya ya puasa sudah disyariatkan atau diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu kenapa tidak kuat ya karena alasan itu tadi. Artinya keadaan karena memang umat-umat terdahulu yang banyak para nabinya itu kan banyak di daerah Jazirah Arab. Makanya ketika puasa datang atau bulan puasa tiba, biasanya itu jatuh pada saat pas musim panas kalau enggak musim dingin. Karena di Jazirah Arab, terlebih mungkin di sekitar Arab Saudi itu musimnya hanya dua, yaitu kalau enggak musim panas ya musim dingin. Ketika musim panas bahkan pernah saya tahu dari teman yang berpuasa ketika berada di Arab Saudi ketika bulan puasa itu bahkan sampai derajatnya itu 42, 43 ya mungkin itu ketika dalam keadaan panas-panasnya. Bahkan puasa di sana juga lebih lama karena
Bahkan katanya juga pernah berbuka itu pada waktu jam setengah 7 lewat. Nah kalau kita mungkin setengah 7 udah nggak camping, wah ini kok nggak buka-buka mungkin kan gitu. Nah dari itu kemudian ibadah puasa disempurnakan pensyariatannya pada saat risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena juga dikatakan bahwasanya kesempurnaan agama dari agama-agama terdahulu telah disempurnakan pada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan itu dibuktikan pada wahyu terakhir yang diterima Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad meninggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat surat Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah. Nah dari situ pada akhirnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah penyempurna dari agama-agama terdahulu. Nah di akhir ayat tadi disebutkan la'allakum tattaqun. Tujuan dari esensi puasa, tujuannya itu apa? Di situ disebutkan la'allakum tattaqun, menawa sira kabeh iku tattaquna padha takwa kabeh. Jadi tujuan sebenarnya disyariatkan, diwajibkan para umat Islam melaksanakan ibadah puasa supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa sendiri itu apa? Ada satu riwayat menyebutkan takwa itu adalah imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi, melakukan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa meminimalisir segala sesuatu, larangan Allah bisa kita jauhi, dan perintah-perintah Allah senantiasa kita taati, berarti paling tidak puasa yang kita lakukan di situ ada dampak terhadap diri kita. Karena situ tadi disebutkan tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa yaitu adalah supaya kalian bertakwa. Kalian dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman, yang mana tadi diperintahkan, diwajibkan atasnya melakukan ibadah puasa. Kemudian di ayat lain tadi disebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan dalam hal ini adalah di mana bulan diturunkannya Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Makanya kemudian ada perayaan atau peristiwa pada saat bulan Ramadan yang dinamakan dengan nuzulul Quran. Karena awal pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu terjadi pada saat bulan Ramadan. Walaupun pada saat itu masih belum ada pensyariatan tentang puasa, tapi pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad terjadi pada saat bulan Ramadan. Nah, yang berdasarkan beberapa riwayat bulan Ramadan pada saat tanggal 17. Makanya biasanya mungkin di masjid-masjid atau di mungkin pengajian ketika sudah sampai pada tanggal 17 Ramadan kemudian diadakan acara dalam rangka peringatan nuzulul Quran, karena untuk memperingati hari pertama turunnya Al-Quran yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad. Unzila fihil Quran hudan linnasi, yang mana Al-Quran diturunkan itu adalah salah satunya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, yang mana di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan, banyak sekali diterangkan berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu pengetahuan. Maksudnya isinya adalah ilmu pengetahuan. Ada juga di dalamnya itu berkaitan dengan syariat agama Islam. Ada juga berkaitan dengan isi dari Al-Quran mengenai tentang kisah-kisah dari para nabi atau kisah-kisah dari orang-orang soleh. Ada di salah satu surat Al-Quran itu menceritakan tentang
orang yang soleh, yaitu Luqman Al-Hakim. Surat Luqman itu sebenarnya Luqman itu adalah dari golongan orang biasa, katakan bukan dari kalangan nabi dan juga bukan dari golongan rasul, tapi beliau diabadikan di dalam Al-Qur'an karena wasiat-wasiat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dan di situ dari dua ayat tadi itu menjelaskan bahwasanya berkaitan dengan kewajiban ibadah puasa yang mana ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga di sini menunjukkan adanya keutamaan dari bulan Ramadan, yang mana pada saat bulan Ramadan datang, disitulah wahyu Al-Quran pertama kali diturunkan, karena diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu menjadi pertanda Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang mana setelah itu berkelanjutan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Yang mana ya pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali itu adalah usia 40 tahun. 40 tahun kemudian Nabi meninggal pada saat usia 63 tahun. Makanya secara berangsur-angsur Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dan diakhiri dengan ayat yang disampaikan di awal tadi, yaitu pada surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islama dinan, yang mana Islam yang diridhoi sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kula hormati, tasih berkaitan dengan puasa, wonten salah setunggalipun hadis, dan ini mungkin dirasa perlu karena dalam hadis ini berkaitan dengan bagaimana niat kita ketika melaksanakan ibadah puasa. Wonten salah setunggalipun dawuh hadis ngendikaken an Abi Hurairah ane Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qoma ramadhana man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana niatnya itu diniatkan karena iman, keimanan dan juga mengharap ridho Allah, maka dia akan diberi ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di hadis lain disebutkan sebagaimana seseorang yang dilahirkan pertama kali ke dunia. Ibaratnya orang ketika dilahir, seseorang atau seorang anak yang lahir pertama kali di dunia, dia tidak memiliki dosa apa-apa. Artinya semua dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana tadi dengan niat imanan wahtisaban. Nah, di sini dalam hal ini adalah pentingnya niat yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan ibadah puasa. Karena dalam hal ini niat merupakan rukun dari puasa, rukun dari ibadah puasa. Yang tadi berbahwasanya Islam itu adalah menjadi syarat wajib bagi seseorang ketika melaksanakan ibadah puasa. Niat menjadi rukun puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang menjadi pembeda antara niat dan juga rukun, yang menjadi pembeda syarat dan juga rukun, gampangnya begini. Mungkin bisa diilustrasikan ketika ada orang sedang mendaftar sekolah, misalnya putri ibu-ibu misalnya sekolah, biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan pendaftaran sekolah. Biasanya mengisi formulir, kemudian mengumpulkan foto, mengumpulkan ijazah sekolah sebelumnya, kemudian membayar administrasi, membeli seragam dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi syarat sebelum anak bisa masuk ke sekolah yang dituju. Tapi ketika sudah berada di dalam sekolah, nanti ada satu peraturan yang mana harus diikuti oleh anak ketika
menjadi siswa di sekolah tersebut. Misalnya ketika ketidakhadiran lebih dari 50% misalnya, dia nanti tidak akan naik kelas. Nah, itu menjadi tata tertib yang ada ketika si anak ini tadi sudah keterima di sekolah tadi. Nah, syarat-syarat sebelum masuk dalam pendaftaran tadi, disitulah yang menjadi syarat wajib, syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan suatu ibadah. Dalam hal ini tadi disebutkan Islam menjadi syarat wajib sebelum seseorang melaksanakan ibadah puasa. Ketika bukan seorang muslim berarti dia tidak wajib berpuasa. Syarat wajib yang lain adalah ketika dia sudah balik. Ketika dia belum balik berarti dia belum wajib melaksanakan ibadah puasa. Katakan bagi anak kecil misalnya, anak berusia 5 tahun, anak berusia 3 tahun, ya dia belum wajib melaksanakan ibadah puasa. Tapi ketika sudah mencapai usia balik, katakan misalnya kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah keluar darah haid, berarti ketika sudah mengalami hal demikian berarti dia harus dan wajib untuk melakukan ibadah puasa. Ketika kewajiban tidak dilakukan berarti dia bisa terkena dampak hukum berupa dosa. Nah, kembali lagi berkaitan dengan niat, dalam hal ini adalah ketika puasa Ramadan ada satu syarat niat yang harus dilakukan, yaitu adalah ketika berniat kita harus berniat di malam hari. Artinya sebelum masuk kewajiban waktu melakukan ibadah puasa, disitulah niat harus diucapkan. Makanya kemudian ketika mungkin kita melakukan sholat taraweh, biasanya di akhir sholat taraweh itu dilakukan, diucapkan, dilafadzkan niat secara bersama-sama. Karena lah ini yang perlu menjadi perhatian atau menjadi garis bawah, bahwasanya ketika seseorang berniat setelah diwajibkannya melakukan ibadah puasa, di dalam hukum fikih di situ dinyatakan puasa seseorang tidak dianggap sah. Berarti kalau tidak sah berarti dia punya hutang 1 hari puasa. Padahal misalnya walaupun dia misalnya mungkin sahur, tapi dia lupa tidak berniat, dia ingatnya misalnya ketika setelah selesai sholat subuh misalnya, malamnya dia belum berniat, sebelum masuk waktu sholat subuh dia juga belum berniat, dia ingatnya ketika setelah melakukan sholat subuh misalnya, karena mungkin ketiduran atau mungkin malamnya saking capeknya nggak ikut sholat taraweh dan juga kemudian lupa tidak berniat, dan ketika sahur dan dia langsung sahur tanpa berniat juga, yang pada akhirnya dia teringat niatnya ketika setelah sholat subuh. Nah, bagaimana hukum seseorang berpuasa ketika niatnya dilakukan setelah terbitnya fajar, dalam hal ini setelah masuk waktu subuh? Ada kaul mengatakan puasa orang tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat niat ketika melakukan puasa Ramadan. Nah, itu yang perlu mendapat perhatian. Makanya diusahakan walaupun mungkin tidak melaksanakan sholat taraweh, tapi paling tidak sebelum melakukan puasa pada hari itu minimal, paling tidak ada yang mengatakan masih boleh ketika sebelum masuk waktu sholat subuh. Ketika mungkin lupa belum niat selama 1 hari penuh, bisa diniatkan. Katakan misalnya nanti malam kebetulan belum berniat, sampai akhirnya ketika sahur teringat, saya semalam belum niat. Berarti harus diniatkan pada saat itu juga. Karena ketika kemudian niat puasa Ramadan setelah waktu subuh tiba, dia puasanya dianggap tidak sah. Misalnya tidak sah, ya tidak boleh kalau kemudian saya kalau puasa ini sama saja puasa saya tidak diterima misalnya. Kemudian dia makan seenaknya, ya tidak begitu juga. Ternyata masih ada kewajiban tetap menjaga dengan tidak makan dan minum seperti orang puasa sampai nanti pada saat waktu maghrib tiba. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian, bahwasanya ketika kita niat berpuasa, dalam hal ini puasa Ramadan, itu harus sebelum masuk waktu sholat subuh.
Nah, hal ini berbeda ketika kita niat melakukan puasanya yang puasa hukum sunnah. Ada yang mengatakan walaupun lebih dari puasa Ramadan, lebih dari waktu subuh, itu puasanya masih bisa terhitung. Artinya puasanya masih bisa sah ketika dilanjutkan sampai di waktu maghrib tiba. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan niat ketika puasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Tapi ketika puasanya adalah puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa di hari Asyura, puasa di hari Arafah, Tasu'a misalnya, itu boleh ketika niat berpuasa setelah setelah waktu sholat subuh. Misalnya ketika kok ketiduran habis sholat subuh, kebetulan pas pada hari itu adalah hari Senin misalnya, dia ketiduran sampai di siang hari misalnya. Nah, setelah sholat subuh sampai dia terbangun, dia belum makan apa-apa, artinya belum makan misalnya belum makan dan juga belum minum. Berarti secara tidak langsung dia belum kemasukan apa-apa, baik dari makanan atau minuman. Kemudian seketika itu dia niatkan untuk berpuasa sunnah, puasa hari Senin, puasanya itu dianggap sah. Nah, dengan yang menjadi pembeda adalah dalam hal ini puasanya puasa wajib atau puasa sunnah. Puasa wajib harus niat sebelum waktu subuh tiba. Puasa sunnah boleh niat puasanya setelah setelah waktu masuknya sholat subuh. Ibu-ibu yang kami hormati, menawi niku sedikit ingkang saged kita aturaken berkaitan dengan